Nah sekarang, nah ini, bagaimanakah bentuk jiwa itu? Kan tadi kita bilang katanya jiwa bersemayam di otak. Oke, nah para filsuf Yunani menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang jiwa itu, ya. Dan berjuta-juta tahun, beribu-ribu tahun kemudian diteliti, para ilmuwan modern menyebutnya sebagai fungsi yang menyertakan struktur otak dengan 100 miliar neuron. Jadi Bu, yang dianggap jiwa itu adalah mulai terbentuknya waktu mulai ada sambungan otak. Paham ya Bu? Nah, tetapi ya, di otak ini memang ada program. Ada program yang Allah kasih dari dasar, itu disebut qadar, ya. Karena sekarang program itu disamakan dengan arti takdir. Ya, qadar atau dari sananya. Kita perempuan tuh qadarullah, qadar. Qadarnya begitu. Ya. Kita perempuan begini, watak juga termasuk qadar. Bakat juga termasuk, ya. Pasangan jodoh juga sudah ada di otak kita, Bu. Ibu waktu bertemu suami dulu, calon suami bergetar nggak? Di otak apa di jantung? Kirain di otak gitu, ya Allah, aku deg-degan. Yang bergetar di sini ya. Tapi programnya di otak, Bu. Memang sengaja Allah buat sebuah mekanisme yang program semua di otak, tapi berpancar di jantung. Ya. Karena nggak enak dikit-dikit kita pegang kepala. Ih, aku deg-degan, nggak enak, jelek. Kalau dada, ih aku deg-degan, masih lebih bagus. Kadang kita suka pukul dada kita kan? Aku takut. Ini bagus kalau ibu pukul, kenapa? Jantung kita dilindungi oleh tulang-tulang rusuk kita. Tapi kalau ibu, aku takut, bahaya. Tepuk jidat. Makanya Allah kasih pancaran rasanya di jantung. Ya, walaupun nanti jantung pun ada sel otaknya. Makanya qalb itu disepakati adalah jantung. Tetapi rumah takdir di otak. Sampai sini paham Ibu? Nah, ada takdir satu lagi yaitu takdir ya yang kita upayakan, qada. Saya qada takdirnya jadi dokter karena saya upaya. Bisa nggak saya jadi insinyur? Bisa kalau saya upaya sebelumnya. Nah, jadi otak ini ada dua cara. Ada yang sambungannya otomatis, ada yang sambungannya kita nyambung sendiri. Ya Bu? Dan yang paling sering keliru adalah yang nyambung sendiri. Sering keliru tuh. Di sini paham ya? Nah, yang bisa kita desain itu adalah ya sambungan otak yang kita sambung sendiri. Kita mau bikin desain ulang. Saya mau tanya, Ibu mau desain ulang? Betul. Latihan pakai ya. Pakai kertas bawa alat tulis tidak? Ada pulpen ya? Pensil ada? Kalau nggak ada pun pensil alis boleh. Boleh dibagi kertasnya satu orang satu. Ibu minta kertas satu boleh? Iya, punten, maaf. Boleh pulpennya satu. Ini ada pulpen juga, cadangan. Pensil alis itu bermakna loh Bu. Apalagi yang judulnya FIFA tuh. Besok-besok di endorse FIFA kita. Ibu nanti akan saya bagikan kertas ya. Kita latihan mendesain, meredesigning otak kita, oke? Sambungan yang kita bikin sendiri itu bisa didesain ulang. Tapi harus pakai kertas ya. Ya boleh dibagi, bagi di sini gini aja sayang. Bagi nanti berbagi. Ada lagi sudah? Masih banyak di sini sayang. Masih kurang? Oh kurang. Oh di sini ada 1000. Ya. Ya. Buat pemirsa di rumah, halo. Pakai kertas juga ya Bu. Ya, ilmu tentang otak saya banyak belajar juga dengan teman-teman yang ahli neurolog, termasuk sahabat saya namanya Dr. Ummu Atiyah, dia di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Saya bukan neurolog, tapi saya ya senang belajar otak. Saya lebih senang belajar neuroscience-nya, ya. Sudah Bu? Ibu-ibu yang di rumah ada kertas Bu? Kayak pensil ya Bu? Sudah, yang sudah kertasnya dilipat begini ya. Yang sudah ibu sayang. Ditungguin. Ini seru nih kalau kita kajian sama ibu-ibu nih. Sudahlah 20.000 kata. Sangat ekspresif. 10 detik 6 kali berubah mukanya. Lipat gini ya Bu. Bantu ya. Bagi kertasnya ya. Bantu. Yo, dilipat. Simsalabim. Ini fansnya Pak Tarno nih. Iya, oke lipat gini ya. Cukup kah? Ya baik, ada pulpen Bu? Pulpen kah boleh, pensil kah boleh? Pensil alis. Pensil alis itu lebih tajam dari pensil yang biasa kita pakai tuh. Karena pantang pensil alis tumpul. Hidup pensil alis sih Bu, lucu banget. Sudah? Nah, sebentar ya. Kita bikin alah, pulpen baru. Masih ada ujungnya. Simsalabim. Baik, sekarang kita bikin ya. Ada baru banget. Kolom A sama kolom B ya, Bu. Ya. Oke, maaf. A dan B.
A dan B gini ya. Ya, tapi jadinya A-nya kalau kertas gini di depan kita, A-nya yang di kiri kita, B-nya yang di kanan kita. Ya, nggak apa-apa ya Bu. Yang tidak senang nulis terpaksa nulis dulu ya. Kan mau mendesain ulang otak kita. Ya. Sekarang di kolom yang A dulu. Baik, saya minta Ibu kerjakan sendiri ya Bu. Yang pertama, ya, Ibu sebutkan 3 kekhawatiran Ibu atau ketakutan Ibu selama ini terhadap anak-anak Ibu. Ya, 3, ya. Jadi tulis dulu, ya, khawatir atau ketakutan terhadap anak selama ini. Bikin 3, anak dulu 3. Apa yang Ibu khawatirkan selama ini? Dan apa yang Ibu takutkan sebetulnya selama ini terhadap anak-anak? Ya. Yang punya anak 5 ya. Apa yang Ibu takutkan dengan 5 anak itu? Dan apa yang Ibu khawatirkan dengan 5 anak itu? Ya. Yang punya 1 apa lagi? Cuman 1. Ya. A tulis ya. Apa yang Ibu takutkan selama ini? Yang Ibu selalu pikirin selama ini. Ibu khawatir selama ini dan Ibu pikirin terus itu. Ditulis ya. 3. Bu Aisyah, saya ada 5. Ya tulis aja 5 kalau bisa. Banyak banget sih Bu. 3 aja dulu, nanti di rumah latihan lagi. Ini kita latihan di sini. 3 sudah ya. Ibu takut apa? Ya. Dan tolong jujur karena ini tidak dikumpulkan. Cuma nanti kita belajar bagaimana men-redesigning the brain-nya itu. Ya. Yang selama ini Ibu pikirin, terus apa yang Ibu takutin, apa yang Ibu khawatirin terhadap anak ya. 3 ya. Oke. Sudah 3. Nah, sekarang terhadap pasangan hidup yang masih ada. Yang sudah tidak ada kosongkan. Yang masih jomblo, baik jomblo perdana dan jomblo second, kosongkan saja. Siapa? Tapi ya, 3 di bawahnya ya, terhadap suami. 3, selama ini yang dipikirin Ibu takut apa terhadap dia? Kalau bapak takut apa terhadap istri? 3 aja ya Bu. Bisa 10 sih. Kalau sama suami lebih banyak ya Bu. Ya Ibu takutin tuh, ya Ibu khawatirkan selalu dan Ibu kepikiran selalu. Sejak Ibu menikah sampai sekarang. Yang masih punya pasangan ya, yang enggak ya sudah nggak usah. Bu Aisyah bisa nggak men-redesigning otak yang Ibu sudah ditinggalkan suami dan mau suami yang baru? Bisa. Itu nanti sesi khusus ya. Sudah suami ya, 3 ya. Apa yang Ibu selalu pikirin selama ini dan itu membuat kekhawatiran dan itu membuat ketakutan yang luar biasa terhadap suami? Ya pastilah kita paling takut dia mendua. Walaupun berpotensi. Ya, berpotensi. Mendua. Tapi berpotensi loh Bu. Yang dulu kita belajar ya. Ya, udah ya. Sudah Bu. Anak 3, suami 3. Nah sekarang, apa yang Ibu pikirin selama ini dan Ibu khawatir dan takut sama diri sendiri? 3 juga. Diri sendiri juga Bu. Ibu takut apa sih sama diri Ibu tuh? Takut susah move on. Wah. Takut susah move on. Di A sayang. Jadi 3 ketakutan tadi di A dulu ya. Di A, semuanya di A ya. Di A ini. Yang selama ini Ibu pikirin terus. Pikirin, aduh saya khawatir begini, aduh saya takut begini. Saya takut. Ya, silakan Ibu sejujur-jujurnya dan tidak usah khawatir ini tidak dikumpulkan, tetapi kita akan latihan untuk mendesain ulang, ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya Bu. Begitulah anak-anak kalau ujian, emang enak. Anak-anak ngisinya 100 soal lah Bu, kita cuma 9, ya. Kok saya lihat kalau yang buat suami cepet banget tangannya Ibu ya. Yang anak masih mikir. Udah ya Bu. Coba baca ulang Bu. Ibu aja gemes banget pengen 4, nggak apa-apa tulis aja. Sebisanya kertasnya masih cukup ya. Nah, kita latihan untuk meredesigning otak yang sangat sederhana ya, tapi sangat manjur ya. Insyaallah. Dah. Untuk anak sudah Bu, apa yang Ibu pikirin selama ini takutin ya? 3 ya ada, lebih boleh. Pada pasangan hidup Bu? Oke. Pada diri sendiri? Baik. Ya. Sudah ya. Yang A itu semua di A ya Bu, di kolom A. Baik, sekarang di kolom B, apa yang Ibu harapkan? Tapi begini caranya, berdasarkan kolom A. Misalnya Ibu takut pada anak ya, ada kasih contoh. Ibu paling takut sama anak apa? Kasih contoh 1 sana. Takut kena narkoba kan gitu ya. Berarti yang Ibu harapkan
terbebas atau terhindar. Nah itu. Jadi kalau yang di A-nya takut terhadap anak 3, berarti yang diharapkan juga 3. Berdasarkan yang A ya Bu. Ya. Takut anak mendapat pasangan tidak seiman. Nah, ada yang begitu nggak? Ada ibu-ibu, oh iya ya kenapa nggak tulis ya? Nggak usah, itu kan ibu nggak pikirin gitu. Yang ibu pikirin. Kalau itu yang saya pikirin itu. Maka nanti yang diharapkan adalah mendapat pasangan yang seiman gitu. Yang ibu pikirin loh, jangan yang lain pikirin. Karena lain-lain. Setiap orang lain-lain. Apa yang dia pikirin selama ini? Ya. Suami juga begitu nanti. Apa yang ibu takutkan, dikhawatirkan, ibu pikirin selama ini tentang suami itu dan ibu takutkan. Ada 3, ibu juga yang diharapkan 3. Tapi berdasarkan itu, saya takut, ya suami saya kawin lagi, misalnya gitu ya. Ada yang mikir gitu nggak? Kok kayaknya semua ya? Nah, maka ibu harapannya apa di B itu berdasarkan yang tadi, ya, mempunyai istri 1, yaitu saya, misalnya juga gitu. Saya adalah istri satu-satunya, bisa juga gitu, ya. Jadi harapannya sesuai dengan ketakutan ibu, ya. Jadi 3-3 tuh dapatnya, lebih pun nggak apa-apa ya Bu. Yang penting cukup atasnya. Nah ya, kayaknya sederhana nulis gini doang, tapi ini bermakna pada otak, ya. Apa yang diharapkan sesuai dengan apa yang ibu takutkan. Jadi lawannya apa yang ibu takutkan sebenarnya harapan itu, ya. Mungkin ada ibu, ya selama ini mikir, ya takut banget anaknya pindah agama, ada yang begitu kan? Kalau ibu pikirin, kalau ibu nggak pikirin selama ini jangan ditulis, ya. Karena 3 yang ibu tulis ini adalah yang betul-betul ibu takutkan sebetulnya. Yang selama ini ibu pikirin, selama ini ibu tercetus di otak ibu itu. Ya. Ini kertas cukup bermakna ya. Sudah untuk ditulis, bisa buat kipas-kipas. Udah ya? Belum? Ya, tungguin. Cepat Ibu Vera. Apa yang diharapkan kayaknya 10 ya Bu. Alhamdulillah. Itu sudah terjadi tuh, gitu kan. Tapi gara-gara kejadian itu dan kita takut lagi begitu, nggak apa-apa, ya. Ditulis, maksudnya nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa harus mikir gitu, nggak apa-apa ditulis maksudnya, ya. Ya Bu, baik, sambil tunggu teman-teman ya. Ibu, saya mau tanya, pernyataan yang di kolom A itu betul, yang ibu selalu pikirin tuh, ketakutan gitu, iya. Muncul pas ngapain tuh? Lagi duduk-duduk kah? Lagi apa? Setiap hari. Setiap hari. Jam berapa Bu kalau setiap hari Bu? Kan bukan setiap detik. Lagi duduk-duduk ibu kepikiran. Lagi ngapain lagi? Mau tidur gitu kepikiran. Ya baik. Ibu, tanpa terasa ketakutan kita yang kita tulis di kolom A itu sudah membentuk koneksi di otak kita. Dia sudah terbentuk, nyambung-nyambung tuh otaknya. Ya. Tadi misalnya contoh takut sama anak. Kasih contoh lagi selain yang narkoba, ibu takut apa? Salah gaul. Salah gaul ya. Salah gaul dengan pergaulan negatif kan? Kan ibu pikirin terus tuh. Ya kan? Nah, pada saat ibu mikirkan itu, di otak ibu terjadi sambungan. Terjadi sambungan. Ya. Jadi nyambung tuh. Tadi seperti tadi tangan ibu tuh. Tadinya nggak kepikiran nih. Otaknya nggak nyambung. Nah, saya takut anak saya salah pergaulan. Itu dia nyambung. Terjadi sambungan. Besoknya juga kepikiran lagi. 2 kali sambungannya. Besoknya kepikiran lagi, 2 kali lagi, 3 kali. Oke ya, sekarang suami, apa yang paling ditakutkan? Boleh kasih contoh satu. Selain ibu ditinggalkan, ya? Hah? Tidak kasih nafkah? Oh, takut suami sakit. Oh, kasihan. Baik banget istrinya. Saya juga gitu. Nggak enaknya suami sakit ya? Kenapa? Takut karena kepala keluarga dia. Selain kepala keluarga, kalau suami sakit lebih ribet. Jagainnya harus 24 jam. Tapi kalau ibu sakit, ditinggalin ya. Oh kan, sama kan Bu? Jadi nggak usah baper. Kalau ibu sakit, suaminya nggak nungguin ibu. Ternyata suami lain juga begitu. Tapi kalau ada suami yang istrinya sakit, dia tungguin, itu luar biasa. Suami nggak nungguin, itu biasa. Tapi kalau bapak-bapak sakit,
Kita keluar sedikit ambil minum diteriakin loh. Mau kemana? Mau kemana? Pantesan ibu takut suaminya sakit. Kerjaan. Astagfirullah ya. Walaupun itu ladang amal kita, Bu. Tapi memang begitu, bapak-bapak itu nggak seperti kuatnya ibu terhadap sakit. Ya. Karena ibu setiap hari sudah diuji sakit hatinya. Oke ya. Jadi itu udah nyambung, Bu. Takut suami sakit. Kan ibu kepikiran kan? Ada orang setiap hari loh mikir itu. Maka sambungannya lebih banyak. Sambungannya lebih banyak. Maka kita sudah mendesain ya, ketakutan itu di otak sebetulnya. Bahaya nggak, Bu Aisyah? Bahaya kalau keseringan dipikirin gitu. Ya. Kenapa? Karena semua informasi yang kita dengar membuat otak tersambung. Semua informasi yang kita lihat membuat otak tersambung. Semua ucapan yang kita ucapkan, baik secara sir maupun zahir diucapkan, itu membuat otak juga tersambung. Banyak banget, Bu Aisyah. Iya, Bu. Banyak banget. Otaknya banyak, 100 miliar. Satu neuron 20.000 sambungannya, potensi bersambung. Bahkan menurut ilmuwan, kalau kita pun sampai diberikan Allah umur sampai 100 tahun, ibu mau 100 tahun? Berapa pasnya maunya? 100 tahun gak mau. 100 tahun gak mau. Ya Allah. 100 tahun kita umur sampai, Bu, sampai kita umur 100 tahun, itu sambungan di otak itu baru 60% sampai 70%. Itu pun kalau rajin nyambungin. Iya, ya. Jadi semua yang dilihat informasi tersambung, semua yang didengar tersambung, semua yang diucapkan secara sir dan zahir tersambung. Ya, termasuk yang sir itu waktu kita mikirin, itu namanya sir tuh. Ya, ucapan-ucapan yang sir, yang nggak kedengeran. Orang bilang ngebatin. Atau bahasa populernya ngomong dalam hati. Gimana ngomong dalam hati di sini? Ya, tetapi itu sebuah istilah. Oke? Nah, sekarang. Jadi dia tersambung, Bu. Nah, tetapi kalau ibu ulang-ulang ketakutan itu, maka sambungannya lebih dahsyat, seperti ini tebalnya mungkin. Kalau cuman sekilas nyambungnya dia tipis. Ibu dikasih tahu bahwa saat ini ya banyak narkoba tersambung. Set. Kalau satu kali aja tipis saja. Tapi kalau ibu pikirin, ngomongnya gini lagi, ya, jangan sampai anak gua kena narkoba, jangan sampai anak gua LGBT. Itu waktu ibu ngomong gitu tersambung otaknya. Dan hati-hati secara kalimat atau secara bahasa, namanya semantik itu. Bilang jangan kan silakan, jangan sampai anak gua kena narkoba. Artinya apa tuh? Silakan sampai. Nauzubillah min zalik. Oke, nah, tetapi untungnya, ya, untungnya sambungan itu tidak menempel secara fisik. Coba, Bu, lagi angkat tangannya, Bu. Satu gini aja. Misalnya ya, ini satu nih, ada kabar ya tentang narkoba. Ibu kena ya bahu temannya, dekati bahu temannya, tapi tidak menempel. Nah, gitu ya. Itu nyambung namanya tuh, Bu. Tapi dia nggak nempel. Untung Allah bikin begitu. Ya, terus ibu dengar lagi anak tetangga, ya anaknya Pak RT misalnya gitu, kena narkoba. Oh, temennya ngomong gitu kan? Orang kalau kita dengar ngomong sampai excited kayak gitu, itu bisa 4 kali sambungannya tuh. Tuh ngomongnya gitu kan? Itu anak Pak RT, oh ya Allah. Overdosis, ngomongnya kayak gitu mukanya. Itu kalau kita dengar dan kita lihat mukanya, itu 10 kali sambungan tuh. Ya. Oke, jadi nyambung lagi, nyambung. Untung dia tidak nempel. Ya. Siapa pernah bentak Ananda? Bukan lagi pernah, sering. Anak kita sekarang umur 15 tahun. Kita pernah bentak 1 kali, maka di otaknya tersambung bentakan itu 1 kali. Kalau dibentak 2 kali, tersambung 2 kali. Setiap hari dibentak, seumur anak itu sambungannya. Gimana nggak tebal tuh? Ya. Untungnya tidak nempel secara fisik, untung beruntung. Maka ibu kalau otaknya nggak nyambung itu beruntung juga. Kenapa? Karena kalau sambungannya ya tersambung secara fisik, ibu nggak bisa redesigning kembali. Mau minta maaf pun tuh anak ingat semua. Ya, nggak nyambung aja diingat dan akhirnya ada sebuah kasus yang istilahnya trauma. Itu nggak nyambung loh. Apalagi nyambung otaknya. Makanya nggak bisa dibetulin. Ya. Jadi kalau sekali lagi, luar biasa Allah berikan sistem otak yang tidak tersambung secara utuh, secara fisik. Dia ada celahnya yang isi nanti zat kimia, ya. Karena itu yang mau kita, ya, bisa kita bersih-bersihkan, kita delete. Tetapi bekasnya ada, Sebagaimana ibu pernah sakit hati sama seseorang dan seseorang itu sudah minta maaf, ibu maafkan, tapi tidak bisa melupakan. Tetapi lama-lama pudar. Pudar iya, tapi bekasnya selalu ada, jejak selalu ada. Ya, itu. Oke.